Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya workshop atau wawancara kerja itu dilakukan, ya. Jadi ketika kalian besok melamar di sebuah perusahaan, maka kalian akan berhadapan dengan eh, orang dari HR yang akan melaksanakan wawancara. Oke. Jadi wawancara kerja itu adalah jalan mengantarkan Anda untuk memasuki institusi dunia kerja. Ya, wawancara kerja merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Ingat ya. Dan saat wawancara kerja, maka Anda telah memiliki kesempatan untuk lebih mengenal institusi dan sebaliknya. Perusahaan dapat mengenal potensi atau kompetensi Anda dengan lebih detail lagi. Ya. Jadi pada saat Anda dipanggil untuk wawancara kerja, inilah kesempatan Anda untuk dikenal oleh perusahaan. Jadi bagi Anda dikenal, perusahaan tertarik dan Anda akan direkrut, ya. Dan bagi Anda juga ini menjadi pengalaman, ya. Kalau Anda lulus, Anda akan bekerja, dan kalau tak lulus, Anda sudah memiliki pengalaman bagaimana diinterview oleh sebuah perusahaan, ya. Tujuan wawancara kerja. Pertama bagi perusahaan. Bagi perusahaan, pertama cara menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Ya, inilah saatnya eh, bagi perusahaan untuk melihat apakah Anda si calon karyawan atau pelamar itu ya memiliki karakteristik dengan persyaratan jabatan yang sudah ditentukan. Yang kedua untuk mengetahui kepribadian pelamar, ya. Walaupun waktunya hanya ya paling 5 atau sampai 10 menit atau bahkan 15 menit, ya, tergantung sejauh mana mereka penasaran dengan pribadi Anda, ya. Nah, jadi untuk mengetahui kepribadian pelamar, kemudian mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam menghadapi dalam persyaratan jabatan. Jadi pasti pertanyaannya akan ini ya, pertanyaannya akan sesuai nggak dengan informasi yang akan mereka dapatkan tentang persyaratan jabatan. Misalnya butuh kasir ya, tentu dia akan div interview ya, mengeksplor bagaimana apakah nanti seorang yang eh, apa namanya eh, rapi ya, apakah seorang yang teliti gitu ya. Kemudian mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan ya. Kemudian membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Jelas ya. Dari sekian orang calonnya ada 10 orang, nanti mereka akan mengetahui lebih banyak dan nanti akan mereka putuskan siapa yang akan diterima. Anak sekalian, para mahasiswa sekalian, ada dua asumsi ya yang menjadi pikiran mereka. Pertama, apa yang diimpikan seseorang akan mengalahkan perilaku seseorang tersebut. Oleh karenanya, perilaku seseorang di masa yang akan datang dapat diprediksi dari apa yang dipikirkannya, yang diinginkannya, yang diimpikannya. Jadi pendekatan tradisional. Jadi dari tanya jawab itu orang akan bisa mengidentify ya, memprediksi ya apa yang akan Anda lakukan di masa yang akan datang. Kedua, asumsi kedua adalah perilaku seorang cenderung konsisten sesuai kepribadiannya. Sehingga perilaku seorang di masa yang akan datang dapat diprediksi dari apa yang selama ini telah dilakukannya atau pendekatan berbasis kompetensi ya. Oke. Maka kalau ketika wawancara itu Anda memperlihatkan diri Anda seorang yang tidak disiplin, maka itu akan menjadi asumsi bagi perusahaan bahwa Anda memang orang yang tidak disiplin. Pada saat Anda datang wawancara, Anda dalam keadaan tidak rapi, ya, ini terbuka misalnya, rambut tidak rapi, ya kan? Nah, itu juga menjadikan asumsi bahwa mereka, ini anak ini seorang yang tidak rapi, ya. Kemudian terkait kompetensi. Kompetensi adalah sikap, keterampilan, perilaku, motif, atau karakteristik personal lainnya yang sangat diperlukan untuk dapat eh, melakukan suatu pekerjaan atau yang lebih penting yang dapat membedakan antara seseorang yang super dengan yang tidak. Ya, kompetensi
Ya, konsisten ada sikap, keterampilan, perilaku, motif, karakteristik. Nah, itu yang akan dilihat lebih lanjut ketika dilaksanakannya wawancara. Nah, apa itu kompetensi utama? Kompetensi utama itu adalah adaptability, ya, atau personal willingness and ability to effectively work in and adapt to change, ya. Adaptability ini bagaimana seseorang itu mempunyai keinginan dan kesanggupan untuk bekerja secara efektif, ya. Kemudian dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan, ya. Misalnya ditanyakan, misalkan apakah Anda sanggup bekerja secara shift gitu ya. Nah, kesiapan, oh saya siap Pak. Atau ini pekerjaan ini membutuhkan orang yang sering bepergian ke luar daerah, ya. Waduh Pak, saya agak keberatan. Nah, jadi langsung kita ditolak ya. Kemudian client focus, ya. Bagaimana kita memahami dan menemukan kelebihan yang dibutuhkan, ya. Jadi prinsip kedua kompetensi utama itu adalah client focus. Jadi mereka akan memahami dan menemukan ya apa yang dibutuhkan, kelebihan yang ada pada diri kamu akan temukan. Kemudian yang ketiga adalah communication, ya, komunikasi. Bagaimana kita secara clear bisa memberikan pesan, menyampaikan pesan kepada orang yang dibutuhkan, ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi. Yang ketiga adalah organizational awareness, ya. Bagaimana perhatian kita, kewaspadaan kita terhadap organisasi, ya. Bagaimana pengertian kita, kepedulian kita terhadap perencanaan bisnis perusahaan secara umum. Misalnya kita ditanya tentang hal-hal yang memang mendukung dari bisnis operasi perusahaan, ya. Kemudian berikutnya adalah pemecahan masalah, ya. Kesanggupan untuk memberikan pilihan-pilihan dan implikasinya, ya. Dan bagaimana juga kita menerima perintah untuk memberikan solusi, ya. Jadi ada persoalan, kita bisa memberikan solusi. Bisa jadi si interviewer, si yang memberikan pertanyaan, pewawancara akan melemparkan sebuah case, ya, studi kasus untuk kita berpikir bagaimana pendapat kita, ya. Kemudian orientasi pada hasil, ya, pengetahuan kita untuk memberikan hasil itu penting, ya. Proses penting tapi hasilnya penting, ya. Dengan memberikan fokus kepada sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Misalnya ada pertanyaan dengan mestinya pekerjaan itu dilakukan oleh 5 orang, tapi kita 3 orang, bagaimana? Apa menjadi pemikiran kita agar tujuan dari organisasi ini bisa dicapai. Kemudian teamwork, ya. Tentu saja ini penting, ya. Kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Akan diuji apakah kita ini orang yang bisa bekerja sama, ya. Bisa bekerja secara kolektif dan bisa menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan secara bersama-sama. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya, ya. Kemudian ada kompetensi peran khusus, ya. Misalnya membentuk orang, ya, developing others, ya. Bagaimana kita bertujuan untuk membentuk tim kerja secara jangka panjang, ya, meningkatkan kapasitas orang secara jangka panjang. Ya, jika kita bekerja di tim, kita saling berbagi, ya, saling mengembangkan diri, ya, tidak ego, ya, dan juga termasuk dalam mengembangkan diri kita juga secara jangka panjang. Kemudian impact dan influence, ya, bagaimana kita memberikan dampak yang baik dan berpengaruh, ya. Nah, kita bisa melakukannya dan kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh kebaikan kepada tim. Kemudian inovasi, ya, mengambil resiko, ya kan. Kemudian kita bisa beradaptasi secara cepat. Kemudian kita bisa memimpin untuk proses perbaikan yang lebih optimal. Kemudian ada namanya leadership, ya. Ini jelas, ya. Setiap kita dalam bekerja memang dituntut ke depan tuh akan menjadi pemimpin, ya. Atau setidaknya kita memiliki jiwa kepemimpinan dalam diri kita, ya.